Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab 2022. Perkenalkan, saya Jihanul Akbar Rutsya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 pada Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2274820088. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi pokok Teknologi Informasi dan Komunikasi pada submateri Surat Elektronik atau SUREL. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini kita kembali belajar ya mata pelajaran TIK ya, sesuai jadwalnya ya. Hari ini adalah jadwal mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Bapak harap untuk memimpin doanya. Silakan untuk Fikri pimpin doanya ke depan. Teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dulu ya. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu nih. Banyak yang nggak hadir atau pada hadir semua? Banyak yang nggak hadir. Ya. Tapi Bapak cek dulu ya, Bapak absen. Yang pertama, Aditya Kurniawan. Adik. Tiga Ramadhani. Hadir. Triana Putri Oktaviani. Vincent Exrada. Ya. Alhamdulillah ya, masih banyak yang hadir. Bapak harap kalian memperhatikan kehadiran ya, karena kehadiran itu mempengaruhi progres atau perkembangan dari pembelajaran kalian ya. Kalau semakin banyak tidak hadir, maka perkembangan pembelajaran juga akan terhambat ya. Materi yang akan dipelajari sekarang itu adalah tentang surat elektronik atau SUREL. Pernah dengar surat elektronik? Email, pernah dengar email? Apa itu email? Apa fungsinya? Apa Ivan? Fungsi email apa? Lupa. Ada yang tahu fungsi email apa? Coba acungkan tangan. Mega, apa fungsi email? Kalian punya HP? Punya. Biasanya kalau apa? Untuk misalkan baru beli HP nih, butuh nggak email? Untuk apa? Untuk ya, daftar akun. Karena HP zaman sekarang itu perlu akun Google ya, kalau Android itu. Kalian apa? Punya akun game? Ya. Daftarnya pakai apa? Facebook. Ada yang pakai email nggak? Ada. Itu fungsi email untuk ya akun registrasi ya. Sekarang Bapak ingin mengukur ya seberapa besar pengetahuan dasar kalian terkait materi
surat elektronik atau materi tentang email. Untuk itu Bapak ingin kalian mengerjakan sebuah pretest ya. Untuk soal pretestnya sudah ada di masing-masing komputer. Silahkan kalian kerjakan, waktunya hanya 5 menit ya. Silahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan asal-asalan. Ya. Silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah dikirim? Ya, kalian tadi sudah melakukan sesi pretest ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa sih tujuan dari pembelajaran materi tentang surat ini? Tujuan dari mempelajari materi tentang surat elektronik ini yang pertama itu agar kalian sebagai siswa mampu mengetahui pengertian surat elektronik dengan baik ya. Lalu yang kedua, kalian sebagai siswa mampu mengetahui sejarah serta perkembangan surat elektronik dengan baik. Yang ketiga, kalian sebagai siswa mampu mengetahui jenis dan fungsi dari email ya. Jadi bukan hanya untuk akun game, akun smartphone ya. Lalu selanjutnya, agar kalian sebagai siswa mampu membuat akun surel sendiri ya. Udah pada bisa belum? Bikin akun email? Belum. Lalu selanjutnya, agar kalian sebagai siswa mampu membuat dan mengirimkan surel dengan bahasa yang sesuai. Nah, kan surel itu apa? Surat elektronik. Nah, situ ada kata surat, berarti untuk mengirim pesan. Ya, pada intinya itu untuk mengirim pesan. Lalu agar siswa atau kalian mampu membalas surel yang diterima dengan bahasa yang sesuai. Jadi perbedaan antara SMS atau SMS? Tahu ya? Perbedaan komunikasi dengan SMS, perbedaan komunikasi dengan aplikasi chatting seperti WhatsApp ya. Itu bedanya dengan surat elektronik atau email, yaitu penggunaan kata-kata atau penggunaan bahasa yang lebih formal, tidak disingkat ya. Jadi kalau misalkan pakai SMS kan atau pakai aplikasi chat ya ke WA, kalian biasa nggak nyingkat pesan? Saya jadi SY, aku jadi Aki gitu kan, kamu jadi KM gitu kan ngetiknya. Nah, kalau pakai mengirim berkomunikasi dengan email itu biasanya menggunakan bahasa yang lebih baku, lebih formal ya. Ya bukan berarti pakai email itu kaku, tidak ya, karena ya email itu kan pada dasar itu untuk menggantikan surat menyurat konvensional atau surat menyurat secara manual pakai kertas. Tahu surat menyurat? Kan kalau surat menyurat kan bahasanya bahasa nggak disingkat kan kata-katanya. Nah, pada dasarnya sama. Nah, kalau di dunia kerja itu biasa ya pakai email. Jadi antara misalkan atasan menghubungi bawahan berkirim email menggunakan bahasa yang sesuai, bahasa yang baku, bahasa yang formal. Nah, bawahan membalasnya ke bosnya ya pakai bahasa yang baku juga atau bahasa yang baik ya.
Lalu tujuan selanjutnya itu untuk agar siswa mampu memaparkan cara membuat akun surel dengan baik. Kalau begitu, ya Bapak harap dengan mempelajari email ini, wawasan kalian tentang teknologi informasi dan komunikasi semakin bertambah, ya. Dan kalian bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif, ya, menggunakan kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif, ya. Atau bahkan jangan sampai untuk yang yang berbau kejahatan, ya, jangan sampai. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan ya sedikit materi tentang surat elektronik. Ya, materi surat elektronik itu berasal dari materi utamanya itu teknologi informasi dan komunikasi. Ya, submaterinya surat elektronik atau surel, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya email. Tadi, nah, sekarang pengertiannya apa sih surat elektronik itu ya? Surat elektronik atau email merupakan singkatan dari elektronik mail. Ingat itu dari pengetikannya elektronik mail, ya, dari bahasa Inggris. Yang artinya sama ya, surat elektronik. Email merupakan surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone atau tablet, ya, yang mana semua perangkat itu harus terkoneksi dengan internet, ya. Syaratnya itu harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini contoh penyedia layanan email. Ada Gmail. Gmail berarti layanan email yang disediakan oleh Google. Lalu ada Yahoo Mail. Yahoo dari perusahaan Yahoo. Ada GoDaddy, ya. Ada Allmail, ada Hotmail, ya. Ada Outlook, ada Office 365, ada Exchange, ada iCloud. iCloud biasanya iPhone, ya. Lalu ada GMX, ada Zoho, ada Fastmail, ada juga Live, ya, Live Mail, ya. Banyak sebenarnya, masih banyak lagi. Jadi bukan hanya Gmail, ya. Dulu pada awal tahun 2000-an atau tahun 90-an sampai awal 2000-an, layanan email yang paling terkenal itu adalah Yahoo, ya. Yahoo Mail, apalagi ada fitur chatnya yaitu Yahoo Messenger itu, atau YM kalau disingkat. Nah, itu dulu itu banyak yang pakai, ya, untuk komunikasi. Tapi sekarang Yahoo sudah menurun dan Gmail masih lebih banyak dipakai karena Gmail itu bisa beradaptasi, ya, dan dan digunakan untuk mendaftar perangkat, ya. Jadi sekarang HP modern itu untuk daftar perangkatnya itu harus menggunakan Gmail. Lalu sejarah dan perkembangan layanan email. Nah, sejarah perkembangan email itu tidak lepas dari sejarah perkembangan teknologi internet. Jadi tahun 1968 itu terbentuk yang namanya jaringan ARPANET, ya, dikembangkan menjadi cikal bakal jaringan internet. Kan tadi syarat untuk mengirim email itu harus ada internet, ya. Jadi kita cari tahu dulu kapan sih internet hadir. Ya, internet hadir itu tahun 1968, ya. Walaupun masih sangat sederhana, internet itu kan kalau sekarang itu yang menghubungkan komputer di seluruh dunia, ya. Tapi tahun 1968 ARPANET itu awalnya hanya menghubungkan 2 komputer, ya. Dari 2 komputer sampai sekarang bisa terhubung ke seluruh dunia, ya. Awalnya internet. Nah, di sekitar waktu yang sama, seorang insinyur bernama Ray Tomlinson, ya, diberi tugas untuk membuat sebuah sistem komunikasi, ya.
yaitu apa? Ya untuk layanan seperti email ya. Nah, lalu tahun 1972 sebuah sistem komunikasi bernama SND MSG selesai dibuat yang memungkinkan dua orang bisa saling berkomunikasi di jaringan ARPANET ya, dan menggunakan karakter ETS untuk memisahkan alamat email dengan domain ya. Jadi kalau email kan ada ETS-nya, tahu ETS? Misalkan alamat email itu agung@gmail.com. Agungnya itu adalah host atau alamat ya, alamat dari emailnya. Gmailnya itu adalah domain ya. Jadi yang disebut domain itu apa? Misalkan agung@gmail.com, domainnya yang mana? Domainnya itu adalah Gmail. Atau agung@hotmail.com, domainnya yang mana? Hotmail ya. Atau agung@yahoo.com, domainnya yang mana? Yaitu ya Yahoo. Nah, selanjutnya NSD/MSG berubah nama menjadi Eudora ya, bukan Eudora Mobile Legends ya, yang merupakan cikal bakal email zaman sekarang. Selanjutnya jenis-jenis email. Yang pertama POP mail ya, atau Post Office Protocol Mail. Nah, layanan POP mail itu ya biasa digunakan yang apa, untuk kalau kalian misalkan kerja di perusahaan nih atau sekolah dah, di sekolah itu sudah banyak yang menggunakan layanan POP mail. Jadi kan biasanya sekolah itu ada websitenya ya, tapi SMP 2 belum ada ya. Kalau misalkan nanti kalian daftar ke SMA 28 itu ada websitenya, sma28.com misalkan gitu ya. Nah, nanti mereka itu biasanya sudah punya layanan email sendiri ya. Jadi kalau kalian jadi murid misalkan di SMA 28 lalu punya akun sistem informasinya, biasanya akunnya itu adalah misalkan dali@sma28.com atau .sch ya kalau sekolahan itu. Atau misalkan Dalih kerja di Indofood. Nah, nanti punya akun sistem informasinya itu dalih@indofood.org atau .com ya, .co atau .co.id ya. Lalu selanjutnya webmail. Nah, webmail itu adalah jenis email yang digunakan oleh website ya. Misalkan Facebook, website Facebook ya. Kalau kalian ingin mengakses Facebook, kalian harus punya akun Facebook. Nah, akun Facebook itu sebenarnya ada alamat emailnya sendiri ya kalau kalian daftar Facebook ya. Tapi mungkin kalian kurang kurang menyadari gitu ya. Misalkan Dali punya Facebook nggak? Punya. Bisa kirim pesan inbox? Bisa ya. Ya itu kan untuk bisa berkirim pesan itu kan harus ada alamat pengirim, harus ada alamat penerima ya. Nah itu secara tidak langsung Dali itu kalau misalkan menggunakan Facebook sudah menggunakan webmail ya. Atau misalkan ini dah, kalau mengakses Mobile Legends bisa nggak kalau nggak pakai email? Enggak. Bisa sih pakai akun Wes. Pakai akun apa? Wes. Pakai email nggak? Email. Aku Wes itu beda akun kecil. Jadi webmail itu adalah ya. Selanjutnya adalah forward mail. Nah, biasanya forward mail itu atau email atau pesan yang diteruskan itu adalah jenis email yang digunakan untuk meneruskan pesan ya.
misalkan dalih ingin dalih orangnya lupaan ya, maka dalih akan membuat 2 akun email. Ketika satu akun email lupa passwordnya, dalih akan memiliki masih bisa mengakses email-email sebelumnya pada akun email yang kedua ya. Misalkan akun email ke-1 lupa, maka masih ada akun email kedua. Nah, di akun email kedua itu terdapat pesan-pesan yang berasal dari akun email 1. Nah, selanjutnya yaitu fungsi email pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini fungsi email yang pertama itu untuk mengirim dan menerima pesan, gitu ya. Tapi belum pernah ada yang ngirim email atau ngirim pesan pakai email. Pernah ada nggak? Nggak ya. Padahal fungsi email itu pada awalnya untuk mengirim dan menerima pesan, karena sebagai alternatif dari surat ya, surat kertas. Kalau orang zaman sekarang masih ngirim pakai surat kertas, memang masih ada ya banyak. Tetapi kan kalau pakai surat pertama harus ya pakai kertas ya. Nanti kertas jadi sampah, bisa jadi sampah kan kertas. Lalu harus pakai tenaga untuk mengirimnya ya, bayar orang atau pakai layanan pos kan. Lalu tidak instan sampainya, perlu beberapa jam atau beberapa hari ya, semakin jauh semakin lama. Tetapi kalau pakai layanan email, Vincent misalkan ada di Inggris, lalu Fikri ada di Amerika, ya bisa saling berkirim pesan. Lalu fungsi email selanjutnya itu sebagai mengirim dan menerima file ya. Di email juga bisa mengirim dan menerima file, bisa foto, video ya, atau APK atau instalan komputer ya, atau macam-macam ya, bisa. Seperti halnya di WhatsApp ya. WhatsApp kan bisa ngirim macam-macam ya. Nah, di email juga bisa. Lalu selanjutnya sebagai identitas diri. Nah, zaman sekarang ini email itu sudah menjadi identitas diri, terutama identitas diri di dunia maya ya. Mau daftar akun bank, mau bikin rekening bank harus ada email. Nanti kalian mau daftar SMA pasti ditanya email ya. Atau mau daftar akun apa ditanya email, kan zaman sekarang tuh ya. Jadi email itu sudah menjadi identitas diri ya di dunia maya. Nah, makanya email pribadi itu harap dijaga ya. Seperti halnya KTP ya, identitas KTP. Karena kalau zaman sekarang itu resikonya itu ya, karena apa-apa sudah pakai email, resikonya itu juga besar ya. Misalkan sekarang HP kan ada aplikasi Shopee, ada aplikasi Oppo kan di HP ya, ada aplikasi Dana, itu kan yang berhubungan dengan uang kan ya. HP kita itu untuk mengaksesnya menggunakan akun Google kan, akun email. Kalau akun email kita sampai diretas, maka data yang ada di HP kita juga kemungkinan akan diretas ya. Misalkan bisa dikuras habis. Kalau misalkan kita pakai di aplikasi Dana ada saldonya, bisa diambil. Atau ada di layanan M-banking atau bank mobile bank layanan bank di HP ya, bisa diretas juga. Nah, jadi keamanan email itu sekarang sangat penting ya. Atau akun game kan udah jauh-jauh ke Mythic ya, tahu-tahu dicolong orang ya, di hack. Sedih kan? Joki. Ya, itu diretasnya itu kan dari emailnya ya. Lalu selanjutnya sebagai media pemasaran. Jadi banyak perusahaan yang menawarkan ya jasa atau produknya itu
dengan mengirim email ya. Kalau di HP kan suka ada tuh SMS masuk ya, penawaran apa gitu ya, spam SMS spam ya, atau SMS tidak penting. Nah, di email juga banyak yang seperti itu ya, banyak juga yang nipu-nipu juga banyak, makanya hati-hati juga ya, jangan mudah percaya. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan singkat tentang email. Selama pembelajaran ini kalian Bapak harap bisa ya, memaparkan langkah-langkah cara buat email itu. Pertama gimana sih, langkah pertama apa, langkah kedua apa ya, agar kalian juga nanti bisa mengajarkan misalkan ke adik kalian ya, atau ke kakak kalian, ke orang tua kalian ya. Masa kan biasanya orang tua itu lebih gaptek ya, tahu gaptek, atau lebih tidak mengenal teknologi. Nah, kalian sebagai pelajar harus lebih kenal dengan teknologi ya. Kalau misalkan kakek kalian atau nenek kalian beli HP baru ya, mau pakai HP smartphone, nggak bisa daftarnya gimana ya, oleh kalian tuh didaftarin, daftar emailnya dulu ya. Atau adik kalian punya handphone, baru dibeliin handphone gitu ya, lalu daftar emailnya gimana ya, oleh kalian didaftarin ya, minimal kalian harus bisa. Nah, sekarang Bapak harap kalian ya bisa ya membuat akun email dan menggunakan email untuk komunikasi. Untuk itu sekarang kita praktek ya cara membuat akun email. Nah, untuk linknya itu atau link untuk pendaftaran emailnya itu sudah ada di komputer kalian, di halaman yang ada linknya. Sudah diklik belum link semuanya? Sudah tampil halaman pendaftaran emailnya? Nah, silahkan kalian ya belajar buat akun email. Dari pertama daftar itu isi nama, misalkan nama lengkap kalian dah ya, nama depannya apa, nama belakangnya apa ya kalau nggak ada. Lalu untuk nama penggunanya gini ya, biar seragam. Perhatikan, untuk nama penggunanya isi misalkan nama Vincent. Jadi nama penggunanya Vincent 2CSK, jadi tambahin Vincent 2CSK gitu ya, @gmail.com. Jadi itu kan sudah ada ya, @gmail.com sudah ada. Jadi kalian isi nama kalian, tambahkan 2CSK biar seragam. Ya, kalau sudah silahkan klik berikutnya. Sudah diklik halaman berikutnya? Kalau sudah diklik, nanti kan ada dipinta nomor telepon, itu opsional ya. Alamat email pemulihan opsional, nggak usah diisi. Silahkan langsung ke tanggal lahir sama memilih jenis kelamin ya.
Apa sudah selesai buat emailnya? Udah. Bagaimana, mudah nggak buatnya? Udah. Mudah? Udah. Mudah ya. Kalau gitu Bapak ingin salah satu teman kalian ya memaparkan cara membuat emailnya. Ya silakan salah satu dari kalian paparkan cara untuk membuat email di depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan memaparkan langkah-langkah untuk membuat email. Yang pertama, pastikan komputer atau smartphone terhubung ke internet. Yang kedua, buka aplikasi browser, bisa gunakan Chrome. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Dali. Ya jadi itu ya salah satu contoh atau salah satu langkah-langkah dalam membuat akun email. Ya dari materi dan langkah-langkah pembuatan email ini ya. Jadi Bapak harap kalian paham ya. Jadi dalam membuat akun email ini ya perlu data yang pertama, data yang sesuai ya. Misalkan dari tanggal lahir ya. Kalau kita ya masih usianya di bawah 17 tahun, biasanya diminta untuk menyertakan akun orang tua ya. Karena Google itu menyediakan layanan email yang aman bagi anak usia di bawah 17 tahun. Karena seperti yang tadi Bapak bilang, di email itu tidak tidak aman juga ya, banyak kejahatan atau banyak resiko yang berbahaya dari penggunaan email ya. Jadi perlu adanya pengawasan dari orang tua. Nah, Bapak harap dari kalian bisa membuat akun email ini, nanti ketika sudah lulus sekolah ya, lalu daftar kerja atau daftar kuliah, dalam menggunakan layanan email ini sudah bisa ya, sudah terampil ya, kalian tidak bingung lagi cara buat email gimana sih ya, jangan ada kebingungan seperti itu lagi ya. Ya, untuk selanjutnya adalah sesi evaluasi ya. Jadi Bapak ingin mengukur seberapa pemahaman kalian setelah mempelajari materi tentang surat elektronik atau email. Silahkan klik link yang ketiga soal evaluasi, di bawahnya ada link ya, silahkan diklik dan dikerjakan, waktunya 10 menit ya.
Ya, sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Udah. Kalau sudah, sekarang sebelum akhir pelajaran ya, Bapak ingin kalian menilai proses pembelajaran pada hari ini ya. Jadi Bapak ingin kalian mengisi jurnal refleksi. Silahkan linknya ada di komputer kalian, silahkan diklik ya. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. Sudah semuanya? Ya, oke semua ya. Ya, mari kita tutup sesi pembelajaran untuk hari ini. Ya, Bapak harap ya apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Teman-teman, sebelumnya mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Doa dulu. Selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.